Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai desain dari rekayasa perangkat lunak dan juga merupakan hasil dari analisis modeling, ya. Oke. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama mengenai skenario based modeling, ya, yang merupakan pemodelan sistem yang dilakukan dari sudut pandang pengguna, di mana pemodelan ini juga menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Kemudian yang kedua, flow oriented modeling yang merupakan sistem dari sudut pandang pengguna, ya, melihat dari sudut pandang input, proses, dan output sistem. Kemudian yang berikutnya adalah class basis modeling, di mana akan mendefinisikan objeknya, atributnya, dan relationship-nya. Kemudian yang berikutnya adalah behavioral model, itu menggambarkan keadaan kelas dan dampak dari peristiwa dalam keadaan saat ini. Oke, nah di dalam analisis model, keempat poin tadi ini merupakan sebenarnya juga bisa digunakan dalam tahap analisis, ya, baik itu skenario, flow, oriented, behavioral maupun kelas. Jadi semuanya juga akan dibuat yang merupakan hasil dari analisis model, ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu skenario based modeling, di mana menggambarkan interaksi user dan sistem dari use case, UML, activity diagram, begitu juga dengan Unified Modeling Language. Ya, oke. Diagram yang pertama di dalam object oriented untuk masuk ke dalam tahap uh, desain itu adalah use case diagram. Oke, use case diagram itu digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem atau aktor dengan kasus atau use case yang disesuaikan dengan langkah-langkah atau skenario yang telah ditentukan. Nah, ini adalah contoh dari use case diagram for surveillance function. Ya, jadi apa namanya pada saat mau menggunakan kamera yang akan kita pasang di misalnya di sebuah rumah. Nah, yang pertama aktor yang terlibat itu adalah pemilik rumah, ya, homeowner. Kemudian apa yang dilakukan oleh homeowner terhadap kamera yang nantinya akan dipasang. Yang pertama kita akses dulu kameranya, dipasang, ya, menggunakan fasilitas internet, media internet. Kemudian setelah kita pasang baru kita apa namanya kita konfigurasi, ya, parameter sistemnya seperti apa. Kemudian apalagi yang dilakukan, kita setting alarmnya seperti apa. Jadi apa yang dilakukan oleh aktor kita gunakan simbol use case, ya, kita gunakan simbol use case. Nah, alternative actionnya, dapatkah aktor mengambil beberapa tindakan lain pada saat ini? Apakah mungkin aktor akan menemukan beberapa kondisi kesalahan pada saat ini? Dan apakah mungkin aktor akan menghadapi perilaku dipanggil oleh beberapa peristiwa di luar kendali aktor? Jadi action yang merupakan alternatif dari penggunaan kamera tadi. Ya, oke. Diagram yang kedua yaitu activity diagram. Activity diagram disebut juga dengan diagram aktivitas yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan secara berurutan. Ya, nah diagram aktivitas itu digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan dalam sebuah operasi, meskipun juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan alur kegiatan yang lainnya, seperti use case atau interaksi sistem. Activity diagram atau diagram aktivitas digunakan untuk menggambarkan proses bisnis atau alur kerja dari suatu sistem operasi. Jadi bisa saja kita menggambarkan activity diagram itu berasal dari use case diagram. Ya, kalau di use case diagram kita hanya tahu apa yang dilakukan oleh aktor, tetapi di activity diagram kita mengetahui alur kegiatan dari awal sampai dengan berakhirnya sebuah kegiatan. Nah, ini contoh dari activity diagram untuk akses kamera tadi, ya, dengan menggunakan beberapa fungsi seperti ini. Jadi dia apa yang dilakukan untuk memasang ini tadi, ya, memasang kamera tadi. Yang pertama dia misalnya mengenter user ID dan password, ya. Kemudian ada simbol decision sama seperti simbol yang ada di flowchart, di simbol kondisi. Kalau valid
passwordnya dia ke sebelah kiri, kalau dia invalid maka dia akan melakukan kegiatan ini dan berakhir. Ya, apakah dia akan teruskan atau dia akan berhenti. Kalau dia akan teruskan, dia kembali lagi mengentrikan password dan user ID yang benar. Terus seterusnya, ya, terus seterusnya sampai dengan berakhirnya, sampai dengan view kamera output, sampai dengan kameranya bisa terlihat di layar seperti itu. Ya, nah ini kegiatan yang dilakukan untuk mengakses kamera yang sudah dipasang tadi. Nah, ada lagi yang menggunakan swim lane diagram. Swim lane diagram intinya sama, penggunaan activity diagram, tetapi dia ada swim lane. Apa itu swim lane? Ini ada aktor-aktor yang ada di atasnya atau ada objek atau aktor yang ada di atasnya. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh pemilik rumah, home owner, ini yang dilakukan oleh si kamera, dan ini yang dilakukan oleh interface-nya, antar mukanya. Ya, antar mukanya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah flow oriented modeling. Seperti yang saya sudah pernah jelaskan ya bagaimana cara membuat data flow diagram beberapa materi sebelumnya ya. Oke, kita baca dulu guideline-nya. Yang pertama, menggambarkan sistem sebagai gelembung tunggal di level 0. Hati-hati dicatat input primer dan outputnya. Kemudian pertajam dengan mengisolasi proses calon dan terkait objek data dan penyimpanan data. Kemudian label semua elemen dengan nama-nama bermakna. Artinya kita buat namanya dengan nama-nama yang bisa kita ingat. Menjaga kesesuaian informasi antar tingkat tadi levelnya, memperbaiki satu gelembung pada satu waktu. Nah, ini contoh di mana terdiri dari dua diagram, yaitu DFD top level atau sering disebut diagram konteks. Jadi di DFD itu ada pelevelan namanya. Yang pertama kita menggambarkan diagram konteks atau DFD level 0. Ya. Kemudian level berikutnya DFD level 1 dan seterusnya. Nah, ini penggambaran kalau kita bisa lihat ini membuat perangkat lunak sistem informasi persediaan barang namanya BB dan BJ. Nah, jadi yang terlibat sebagai external entity-nya itu ada 5, yaitu pelanggan, pemasok, bagian produksi, bagian pemasaran, dan manajer. Di mana semua bagian-bagian ini atau external entity ini itu ada yang memberikan data dan ada yang menerima data. Kalau dia memberikan data ke sistem kita, maka ada panah dari external entity-nya menuju ke proses. Ya, kayak misalnya pelanggan itu memberikan data pelanggan dan data pesanan roti dan seterusnya. Ya, silakan dibahas sendiri. Nah, kemudian dari DFD level konteks ini, kemudian dikembangkan lagi menjadi DFD level ke tingkat berikutnya, yaitu DFD level 1. Nah, di mana prosesnya dibagi menjadi, kalau kita lihat ada 5 proses ya. Yang pertama pendataan master data, yang data-data master kita simpan mulai dari pemasok, pelanggan, barang, kategori, sales, dan seterusnya. Ini simbol penyimpanan data, ini simbol proses, dan ini simbol external entity. Kemudian kedua pengadaan bahan bakunya, kemudian yang ketiga produksinya, yang keempat adalah penjualannya, dan kelima adalah laporan. Jadi ini adalah uraian detail dari DFD level konteks. Ya. Nah, misalnya di DFD level dikembangkan lagi DFD level 2. Jadi ini pengembangan dari DFD level 1 proses 1. Yang pengentrian data master tadi dikembangkan lagi menjadi pendataan kendaraan operasional, pendataan pengguna, pendataan kelengkapan KO, pendataan. Jadi diuraikan tadi kan ada beberapa tempat penyimpanan data, ya. Nah, ini diuraikan semua, bisa jadi menjadi DFD level 2. Atau yang pengadaan buku yang DFD level 2-nya, proses 2-nya diuraikan juga menjadi pemesanan bahan baku, penerimaan bahan baku, ya, dan beberapa data store yang kita simpan dari dua proses ini. Ada yang ketiga ini pengembangan dari DFD level 4. DFD level 2 untuk proses yang keempat, yaitu dikembangkan menjadi bawaan sales dan transaksi penjualan. Nah, ini
contoh dari control flow diagram yang merupakan diagram yang untuk menggambarkan aliran kontrol dari proses bisnis, proses atau ulasan. Jadi dibuat dia seperti ini. Misalnya dimulai dari startup, apa yang dilakukan? Misalnya resetting. Resetting ini apalagi kegiatan yang dilakukan? Entry atau set sistem status dan seterusnya. Idle juga seperti itu, monitoring sistemnya seperti itu, yang dilakukan untuk memasang alarmnya juga seperti itu. Jadi semuanya diuraikan secara detail. Ini namanya control flow diagram. Hampir mirip juga dengan data flow diagram. Kalau tadi berorientasi data, kalau yang ini berorientasi pengontrolan. Ya, oke. Elemen berikutnya yaitu class based modeling. Nah, di dalam kelas kita harus tahu dulu atau kita harus identifikasi dulu bagaimana menganalisis sebuah kelas. Yang pertama, entitas eksternal yang menghasilkan atau mengkonsumsi informasi. Hal-hal yang merupakan bagian dari domain informasi, kejadian atau peristiwa. Jadi kelas itu bisa berupa ini, peran yang dimainkan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan sistem, bisa juga unit organisasi, tempat-tempat untuk menetapkan konteks, struktur yang mendefinisikan kelas, objek, objektifikasi, analisis kelas. Jadi kelas di dalam kelas diagram kita bisa identifikasikan poin-poinnya seperti ini dia. Jadi dia bisa berupa entitas, bisa berupa kejadian dan seterusnya, ya. Nah, kriteria dari penyeleksian kelas ada 6. Yang pertama informasi yang disimpan. Nah, jadi kalau ada informasi yang disimpan bisa kita masukkan di dalam sebuah kelas. Layanan yang dibutuhkan, berbagai atribut, atribut umum, operasi umum, dan persyaratan penting. Nah, contoh untuk mengidentifikasi sebuah kelas yang pertama yang kita buat dalam 3 bagian. Yang pertama adalah potensial kelas. Jadi kelas-kelas apa yang kira-kira menjadi potensial untuk kita jadikan sebuah kelas. Kemudian kita klasifikasi apakah akan diterima atau tidak. Ya, contoh misalnya homeowner. Homeowner ini klasifikasinya sebagai role, sebagai external entity. Ya, kalau kita bicara tentang data flow itu ada istilah namanya external entity. Nah, gimana ininya? Apakah akan di-accept atau di-reject? Oh, ternyata akan di-reject. Ternyata dia tidak bisa kita anggap dia sebagai kelas karena dia merupakan 2 kali fail. Ya, sensor, oh external entity berarti di-accept. Control panel, external entity berarti di-accept dan seterusnya. Jadi diuraikan seperti ini sehingga kita bisa tahu yang mana yang kita anggap dia sebagai kelas dan yang mana yang tidak. Kalau kita lihat seperti ini, yang berarti yang dianggap sebagai kelas ada 1 sensor, kontrol panel, kemudian security system, ya, kemudian sensor event, auditable class, ya. Jadi ada beberapa saja. Nah, setelah kita tahu itu adalah sebuah kelas, yang berikutnya adalah kita identifikasi dengan gambar rectangle seperti ini. Jadi dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah nama kelasnya, yang bagian yang kedua itu adalah nama atributnya, dan yang ketiga itu adalah nama metode atau operasinya. Ya, sistem misalnya nama kelasnya sistem, apa atributnya? Sistem ID, verification code number sampai dengan number size, kemudian metode atau operasinya itu ada program, display, reset, query dan seterusnya. Nah, ini hubungan antara kelas. Jadi kalau kita sudah tahu kelasnya, kemudian kita buat dalam rectangle tadi, nah kita hubungkan apakah ada relasi antara satu kelas dengan kelas yang lain. Contoh, misalnya ini ada kelas poor plan. Nah, kelas poor plan ini ternyata dia punya inheritance. Inheritance itu sama seperti turunan atau pewarisan. Apa pewarisannya? Kamera dengan wall. Jadi wall dengan kamera itu bagian dari floor plan. Nah, begitu juga dengan yang di bawah. Wall segment, window, dan door itu merupakan bagian dari wall. Nah, jadi ini nama istilah di object orientednya namanya inheritance atau pewarisan. Ada lagi di dalam modelingnya menggunakan CRC model,
di mana kita mengidentifikasikan secara detail kelas tadi. Kelasnya kan namanya floor plan, description-nya apa, kemudian kita buat responsibility-nya seperti apa, dan collaborator-nya seperti apa. Ya, dibuat seperti contoh, define floor plan name, namanya, memanage floor plan-nya, skill-nya, dan seterusnya. Nah, ada lagi istilah namanya class responsibility. Jadi mendistribusikan intelligence system di kelas, nyatakan setiap tanggung jawab sebagai umum mungkin, masukkan informasi dan perilaku yang berkaitan dengan itu di kelas yang sama, kemudian melokalisasi informasi tentang satu hal daripada mendistribusikannya di beberapa kelas. Kemudian berikutnya adalah berbagi tanggung jawab antar kelas terkait jika sesuai. Ada lagi istilah namanya class collaboration, ya. Jadi relationship between classes itu adalah bagian of, jadi bagian dari. Nah, yang inheritance tadi digunakan ketika kelas adalah bagian dari kelas yang di atasnya atau agregatnya. Memiliki pengetahuan. Nah, digunakan ketika satu kelas harus mendapatkan informasi dari kelas yang lain atau tergantung on yang digunakan dalam semua kasus lainnya. Ya. Nah, ini contoh penggunaan kelas diagram, dia menggunakan multiplicity, penomoran. Nah, tapi dia is used to build. Jadi bagian juga dari, misalnya kayak wall tadi ternyata dia berelasi dengan wall segment, berelasi dengan windows, berelasi dengan door. Multiplicity-nya apa? Misalnya wall segment, satu atau lebih wall segment itu berelasi dengan satu wall. 0 atau lebih Windows berelasi dengan satu wall. 0 atau lebih door berelasi dengan satu wall. Ya, seperti itu. Oke, yang terakhir itu adalah behavioral modeling atau modeling perilaku. Itu kita identifikasikan eventnya. Jadi sebuah use case itu dicek poin untuk pertukaran informasi. Misalnya yang tadi ya, masih kasus yang tadi, misalnya homeowner atau pemilik rumah itu menggunakan keypad untuk memasukkan password dengan 4 digit. Sandi dibandingkan dengan password yang valid yang disimpan dalam sistem. Jika passwordnya salah, maka kontrol panel itu akan berbunyi bip sekali dan meriset sendiri untuk masukkan tambahan. Jika passwordnya benar, maka kontrol panel itu menunjukkan tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, di dalam behavioral diagram itu ada beberapa diagram. Yang pertama adalah state diagram. State diagram digambarkan seperti ini, ya. Bedanya dengan activity cuman nama state-nya aja. Nama state-nya disimbolkan seperti ini. Kalau activity tadi di apa namanya? Rectangle atau 4 persegi panjang, tetapi kanan kirinya setengah lingkaran, ya. Apa yang dimasukkan? Oh, key hit-nya dibaca, password-nya ya, kemudian dibaca. Kita lihat apakah sudah sesuai dengan tidak password yang sudah dimasukkan tadi. Kalau tidak sesuai, dia akan lock, dia akan terkunci. Nah, kalau dia sesuai, apa tindakan selanjutnya? Ya, apakah akan dibaca kembali atau tidak? Jadi state diagram itu sifatnya teknis, berbeda dengan activity diagram tadi. Nah, ada lagi yang namanya sequence diagram. Jadi yang atas-atas ini adalah objek-objeknya, objek-objek dan kelas-kelasnya. Jadi dia terdiri dari 4, homeowner, kemudian control panel, sistem, dan sensor. Nah, message apa yang tersampai? Mulai dari objek yang pertama ke objek yang kedua. Ya, message apa yang tersampai? Misalnya nih, homeowner, ternyata dia mengirimkan pesan ke kontrol panel untuk memasukkan password, ya, password ID-nya. Kemudian dibaca oleh kontrol panel. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada relasi juga misalnya antara kontrol panel dengan sistem. Dia memberikan request lookup, kemudian hasilnya apa? Atau dia memberikan password yang korek, kemudian apalagi selanjutnya. Dan seterusnya, ya. Ini simbol bahwa dia kembali lagi ke atas. Ya, dia kembali lagi ke atas. Nah, itu saja secara ringkas contoh dari desain, ya, desain baik itu yang struktural maupun yang object oriented.